Ikan hidup yang sedang berjuang keras ini dipukul hingga pingsan dengan satu tebasan. Bagian terbaik dari sirip ikan dipotong. Lalu, jeroannya dikeluarkan. Setelah dipotong menjadi 22 iris, ikan siap disajikan. Sementara itu, ikan tersebut masih bernapas dan meronta-ronta sekuat tenaga. Melihat itu, seorang pelanggan dengan bercanda memasukkan rokok ke mulut ikan. Lihat, ikan ini bisa merokok. Aduh, jangan main-main. Kasihan ikannya. Ikan-ikan lain di akuarium ketakutan. Mereka mulai berpura-pura mati dengan membalikkan badan, agar terhindar dari pilihan pelanggan. Sebenarnya, ikan-ikan ini masih bisa beruntung. Namun, seekor ikan bidadari dari laut, bernama Pata, mengubah nasib mereka. Pata, yang baru tiba, berenang menabrak dinding akuarium, berharap bisa memecahkan kaca dan kembali ke laut. Tanpa disangka, tingkahnya yang penuh semangat menarik perhatian pelanggan. Semua mengira nyawanya akan berakhir. Tetapi Koki malah mengarahkan jaringnya ke ikan bidadari lain yang setengah mati. Karena bagi pebisnis, menyingkirkan barang yang hampir rusak adalah yang paling menguntungkan. Ikan itu pun dipingsankan dan dijadikan sashimi. Melihat nasib temannya, Pata semakin bertekad untuk melarikan diri. Ia kembali menabrakkan dirinya ke kaca. Ikan kuning kecil di sebelahnya mengingatkan bahwa itu sia-sia, dan hanya akan melukai dirinya sendiri. Tapi Pata, yang terbiasa hidup di laut, tak mau menyerah. Meskipun harus terluka, ia ingin kabur dari sana. Tiba-tiba, ikan belut memberi perintah. Semua ikan berbaris rapi. Lalu, seekor ikan sebelah muncul dari kegelapan. Ia berwajah seram dan merupakan bos di akuarium itu. Biasanya ia bersembunyi di dasar agar tak diambil Koki. Melihat Pata yang terus menabrak kaca, ikan sebelah tahu jika dibiarkan, Pata akan menarik perhatian Koki, dan mereka semua akan celaka. Ia pun memutuskan memberi Pata pelajaran. Kau mau hidup, kan? Minggir, aku mau keluar, biar kujarkan. Ekor ikan sebelah sangat kuat. Pata pingsan setelah menabrak kaca. Pata bermimpi kembali ke laut, berenang bebas di air jernih. Namun saat sadar, ia kembali panik. Akuarium yang sempit membuatnya sesak. Tiba-tiba, seekor ikan gemuk dilempar masuk. Kondisinya yang sekarat membuat ikan-ikan lain gembira. Pata memperhatikan dengan heran saat ikan belut mendorong ikan gemuk ke tempat persembunyian ikan sebelah. Tak lama, ikan gemuk itu kehilangan kedua matanya dan terlempar keluar. Ikan-ikan lain langsung menyerbu, Dot dan melahap ikan gemuk itu. Ternyata, beginilah cara mereka bertahan hidup. Pata ketakutan melihatnya, tapi ia segera menyadari sesuatu. Jika ikan gemuk dilempar dari atas, mungkin ia juga bisa kabur dari sana. Ia pun melompat ke atas dan jatuh ke lantai. Tindakannya menarik perhatian ikan lain. Mungkin Pata akan menjadi ikan pertama yang lolos. Tapi, tidak. Akhirnya, Pata pingsan karena kekurangan oksigen. Koki menemukannya dan melemparnya kembali ke akuarium. Tindakannya membuat ikan lain kagum. Karena belum pernah ada ikan yang berhasil kabur dari akuarium. Ikan sebelah tampak merencanakan sesuatu setelah melihat kejadian itu. Tak terasa malam pun tiba. Ada sebuah tradisi di sini, yaitu tebak-tebakan. Bos yang memberi pertanyaan, ikan yang menjawab dengan benar boleh menggigit ekor ikan lain. Tebak-tebakan hari ini adalah berapa banyak kaki yang dimiliki bintang laut. Pata, yang sudah lama hidup di laut, langsung menjawab dengan benar. Bintang laut punya 5 kaki. Jawaban yang benar hari ini adalah 50. Apa, kalian bodoh ya? Bagaimanapun Pata menjelaskan, di tempat ini, ikan yang kuatlah yang berkuasa. Akhirnya, Pata menjadi pecundang malam ini. Ia ditindih oleh ikan-ikan lain agar ekornya bisa digigit ikan lain. Aduh, rasa sakit yang luar biasa membuat Pata meronta-ronta. Akhirnya ia berhasil melepaskan diri dari ikan-ikan lain. Namun perlawanannya jelas menantang otoritas ikan sebelah. Untuk memperkuat posisinya, ikan sebelah memutuskan untuk memberi Pata pelajaran. Kemudian, kedua ikan itu berkelahi di dalam akuarium. Tapi kali ini ikan sebelah kalah. Saat berkelahi, ia menabrak gembok besi dan melukai dirinya sendiri. Ikan sebelah merasa malu dan bersembunyi di dasar akuarium. Melihat itu, ikan belut yang oportunis menyarankan agar Pata yang memberi tebak-tebakan malam ini. Pata meremehkannya, tapi untuk mendapatkan lebih banyak ide, Pata mengajukan pertanyaannya sendiri, yaitu, bagaimana cara keluar dari akuarium ini? Semua sepakat bahwa satu-satunya cara adalah dengan memecahkan kaca di depan mereka. Tapi dengan pengalaman Pata, semua tahu ikan tidak bisa melakukannya. Saat itu, ikan kepala besar yang pendiam berkata, mungkin kepiting raja di akuarium bawah bisa melakukannya. Kata-kata itu menyadarkan Pata, jika mereka bisa dimintai tolong untuk memecahkan kaca, kembali ke laut bukanlah hal yang mustahil. Namun,
Perkataannya itu ditertawakan. Patah mungkin akan menjadi santapan kepiting raja sebelum ia sempat bicara. Saat ikan-ikan lain meragukan Patah, hanya ikan kuning kecil yang mendukungnya. Karena berasal dari peternakan, ia belum pernah melihat dunia luar. Ia selalu mengikuti arus, dan tidak pernah berpikir atau mencoba untuk berubah. Tapi dari cerita Patah, ia mendengar kisah-kisah menarik tentang laut. Untuk pertama kalinya, ikan kuning kecil penasaran dengan dunia luar, dan terinspirasi oleh Patah untuk melarikan diri. Tak disangka, kesempatan datang keesokan harinya. Saat Koki membersihkan akuarium, Patah dan ikan kuning kecil melompat keluar dari baskom menuju laut. Sayangnya, rencana pelarian mereka gagal lagi. Ekor ikan kuning kecil terinjak oleh pelanggan yang datang untuk makan. Rontaannya menarik perhatian wanita itu. Wanita itu menghalangi ikan kuning kecil kabur dengan kakinya. Melihat itu, Patah berhenti. Di satu sisi, ada laut yang ia idam-idamkan. Di sisi lain, ada sahabatnya. Akhirnya, ia memilih sahabatnya, Patah dan ikan kuning kecil, yang mengurungkan niat untuk kabur, kembali ke akuarium. Patah, yang sudah berhari-hari tidak makan, sangat kelelahan, karena tidak mau bergaul dengan ikan sebelah tua. Patah menolak makanan yang diberikannya. Saat ikan-ikan lain makan dengan lahap, Patah melompat keluar dari akuarium sekali lagi, dan masuk ke dalam kotak kepiting raja di bawah. Ia berusaha keras membujuk kepiting raja untuk memecahkan kaca dan melarikan diri. Namun kepiting raja sudah pasrah dengan nasibnya dan tak mau mendengarkan. Ia bahkan melukai ikan kecil itu dengan capitnya. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki datang membawa jaring ikan. Melihat itu, ikan-ikan lain langsung membalikkan badan dan berpura-pura mati. Anak laki-laki itu melihat Patah bercampur dengan kepiting raja, lalu ia menangkapnya dengan jaring. Saat Koki lengah, ia diam-diam memasukkan Patah ke dalam akuarium hias di dalam ruangan. Di sana, hiduplah beberapa ikan mas kecil yang sombong. Mereka merasa Patah yang sekarat dan penuh luka ini tidak pantas berada bersama mereka. Maka mereka terus-menerus menabrak Patah, mencoba mengusirnya. Mereka juga terus-menerus mengeluarkan kata-kata kotor. Patah yang sudah berhari-hari tidak makan sudah sangat kelaparan. Melihat ikan-ikan mas kecil yang terus mengganggunya, Patah yang hilang kendali tak tahan lagi menahan rasa laparnya. Dalam sekali lahap, ia memakan semua ikan mas kecil itu. Saat mengejar ikan mas, Patah menyenggol patung ksatria. Pedang panjang di tangan ksatria patah dan menusuk tubuh Patah. Barulah ia sadar kembali. Tolong aku, tolong aku, tolong aku. Sementara itu, ikan kuning kecil di akuarium mengira Patah sudah disajikan di atas meja makan. Ia pun bertekad untuk mewujudkan keinginan Patah. Walaupun harus mengorbankan nyawanya, ia akan melompat keluar dari akuarium untuk meminta bantuan kepiting raja. Saat itu, ikan sebelah tua menghentikannya. Karena ia tahu pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Ternyata, ikan sebelah yang terlihat galak dan kejam, juga punya kisah yang tak diketahui ikan lain. Dahulu kala, ia pernah dikurangkeng bersama seekor ikan sebelah merah muda dari laut. Berbeda dengan dirinya yang lahir di peternakan, ikan sebelah merah muda itu sangat energik. Ia punya mimpi yang sama dengan Patah, yaitu kembali ke laut dan hidup bebas. Selama mereka bersama, ikan sebelah merah muda mengajari ikan sebelah tua untuk berpura-pura mati. Namun, tindakan inilah yang membuat mereka melupakan pelanggan di samping mereka. Ikan sebelah merah muda malang terpilih oleh seseorang. Akhirnya, ia hanya bisa melihat temannya dijadikan sashimi. Kejadian ini meninggalkan trauma mendalam bagi ikan sebelah tua. Ia sering memimpikannya temannya dan terbangun ketakutan. Sejak saat itu, kepribadiannya berubah drastis. Ia menjadi dingin dan tidak peduli. Ia mengajari setiap ikan baru cara berpura-pura mati, dan berbohong bahwa ia berasal dari laut. Begitulah ia menjadi bos di akuarium. Mungkin tak ada yang mengerti, tapi ikan sebelah tua tahu. Hanya dengan cara ini mereka bisa hidup lebih lama. Melihat ikan kuning kecil bersikeras, ia pun terpaksa bertindak. Ah, ikan layang itu sudah mati. Kau juga ingin mati? Kalau kau sangat ingin mati, mati saja di sini. Jangan cari kepiting raja, lebih baik biarkan ikan lain kenyang. Dasar ikan yang mengecewakan, dengarkan baik-baik. Siapapun yang menyebut-nyebut ikan layang itu lagi di sini, tidak akan kumaafkan. Ah, ikan itu. Namun, ikan kuning kecil yang tak mengindahkan nasihat, tetap melompat ke dalam tangki kepiting raja. Nasib ikan kuning kecil itu sangat tragis. Kembali ke akuarium, penuh luka, tanpa tanda-tanda kehidupan. Belut itu mengejek beberapa kali sebelum mulai makan dengan lahap. Ikan-ikan lain terkejut melihatnya. Sadarilah, ini adalah teman yang telah lama bersama mereka. Ikan sebelah tua tidak tahan melihatnya. Ia bergegas maju dan mengambil tubuh si kuning, dan berkata dari lubuk hatinya, "Apa yang kau lakukan? Makan."
Tentu saja, dia teman kita, hehehe, tentu saja. Saat dia masih hidup, sekarang dia hanya sepotong daging ikan. Saat itu, Patah yang penuh luka dilemparkan kembali. Ia melihat sekeliling. Dengan cepat ia melihat si kuning di bawah ikan sebelah tua. Ia salah sangka bahwa ikan sebelah tua telah membunuh si kuning. Kemarahan Patah mencapai puncaknya. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membalas dendam pada ikan sebelah tua. Tetapi ikan sebelah tua terus menghindar. Tidak berniat untuk berkelahi. Saat itu, dua pelanggan datang. Melihat ikan sebelah tua yang paling lincah, mereka memutuskan untuk memakannya malam ini. Akhirnya, ikan sebelah tua diantar ke talenan. Tiba-tiba sebuah suara menyela Koki. Hei, ada ikan mati di akuarium nomor 3. Cepat ambil. Aduh, repot sekali. Melihat sashimi yang akan disajikan, dan juga hotpot ikan, daging ikan yang dicincang, ikan sebelah tua ketakutan. Tak lama kemudian, Koki masuk. Ia mengambil si kuning dan melemparkannya ke samping. Melihat matanya yang melotot, ikan sebelah tua teringat saat si kuning pertama kali datang. Hari itu, ekornya digigit dan ia terus menangis. Kalau kau tidak mau ekormu digigit lagi, kau harus berpikir keras. Hanya dengan begitu kau bisa hidup lama di sini. Mengerti? Lain kali, apa, jika bisa bertahan hidup? Lalu apa? Baru sekarang ia mengerti, mengapa si kuning mengatakan itu. Mengapa Patah mati-matian ingin melompat keluar dari akuarium dan kembali ke laut. Tapi sekarang, memikirkan hal itu tampaknya sudah terlambat. Hei, ada apa? Pelanggan nomor 3 minta diganti ikan kakap. Kau beruntung. Ya, memang, ia sangat beruntung. Sementara itu, Patah mengetahui kebenaran tentang si kuning. Kesalahpahaman di antara keduanya pun terselesaikan. Tetapi Patah tidak dapat melarikan diri dari takdirnya untuk disajikan di meja makan. Melihat teman-temannya dimakan satu persatu, ikan sebelah tua sangat sedih. Maka ia pun mewarisi tekad Patah dan yang lainnya. Bertekad untuk melarikan diri dari akuarium ke lautan bebas. Keesokan paginya, ikan sebelah tua memanfaatkan kelengahan Koki dan melompat keluar. Ia mengibaskan ekornya ke wajah Koki, membuat Koki jatuh ke baskom air. Kemudian ia menggeliat dengan sekuat tenaga menuju lautan. Tetapi Koki tampak tenang. Setelah berdiri, ia perlahan berjalan menuju ikan sebelah tua. Tak lama kemudian, ikan sebelah tua kelelahan. Seekor tangan besar terlihat mendekat. Suara plop terdengar di dekat telinganya. Semakin dekat dan dekat, suara itu memberinya kekuatan. Ikan sebelah tua itu mati-matian berenang ke arah laut. Saat ia berpikir ia pasti berhasil, ia tertangkap oleh Koki yang datang mengejarnya. Saat itu, Koki menyadari, ikan itu seperti sedang mengunyah sesuatu di mulutnya. Ia pun menunduk untuk melihat. Detik berikutnya, ikan sebelah tua itu memuntahkan pisau tajam dari mulutnya. Benar, pisau itu adalah pisau yang sama yang pernah menusuk Plop. Ia menggerakkan tubuhnya dan melukai tangan Koki dengan pisau itu. Koki kesakitan dan terpaksa melepaskannya. Ikan sebelah tua itu berhasil melompat ke laut. Teman-temannya yang lain tercengang. Koki itu menatap pisau kecil di tangannya dengan tertegun. Ia tak menyangka ada pisau tersembunyi di mulut ikan itu. Namun, ia segera kembali tenang. Ia tersenyum sinis dan membuang pisau itu. Ada yang bilang senyumnya itu karena laut yang dilihat ikan sebelah tua itu hanyalah tambak dekat pantai. Ia pikir ia telah lolos dari akuarium. Padahal ia hanya sampai di kandang yang lebih besar. Tapi aku lebih suka percaya ia akan sampai ke lautan lepas. Membawa abu Plop, ikan sebelah kecil kuning, dan impian mereka semua untuk merasakan kebebasan. Mungkin tak lama lagi ia akan tertangkap lagi, dimakan oleh ikan yang lebih besar. Tapi setelah melihat lautan yang sesungguhnya dan merasakan kebebasan, semua itu bukanlah sia-sia. Animasi ini sepertinya bercerita tentang ikan. Tapi aku lebih menganggapnya bercerita tentang manusia. Kita juga terjebak dalam akuarium raksasa. Mungkin seumur hidup takkan bisa lolos. Ikan-ikan yang disajikan di atas meja makan, ibarat manusia yang terhalang oleh berbagai kesulitan. Dalam situasi seperti ini, orang-orang kehilangan cita-cita dan tujuan. Tapi sesulit apapun keadaanmu saat ini, aku berharap semua orang yang menonton ini bisa seperti ikan-ikan yang mengejar kebebasan. Bisa berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan impian mereka.